Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, kembali lagi di PCI Podcast. Alhamdulillah, hari ini bersama saya Ayu Nur Soliha sebagai pengajar Bahasa Indonesia di SMP PCI ini. Nah, saat ini saya tidak sendirian. Hari ini Ibu ditemani oleh dua orang, yaitu ada Beril dan juga Nabila. Halo, nama saya Nabila. Halo, nama saya Beril. Ya, Beril dan Nabila ini merupakan kelas 7 ya, yang kemarin ini baru saja mengikuti rihlah ilmiah ya Iya. di Jakarta. Ya, gimana rihlah ilmiahnya Beril, Nabila? Seru banget. Seru banget. Nah, ya. Jadi Sobat PCI, di SMP PCI ini ada satu acara yang merupakan sangat ditunggu-tunggu gitu oleh anak-anak di PCI, yaitu rihlah ilmiah ya untuk kelas 7 sendiri. Ini rihlah ilmiahnya ke Jakarta ya, dan nanti saat kalian kelas 8 rihlah ilmiahnya kemana, ada yang tahu? Jogja. Ke Yogyakarta, dan nanti saat kelas 9 rihlah ilmiahnya itu ke Malaysia dan juga Singapura. Nah, namun ada yang berbeda nih dari rihlah ilmiah di SMP PCI ya. Kan kalau sekolah lain ada yang namanya study tour gitu. Kalian jalan-jalan biasanya ya kemana waktu di SD? Ke Dufan? Ke Dufan. Nggak ada Nabila ya. Nah, biasanya sekolah lain tuh ada ke Dufan ataupun ke tempat wisata yang lain. Nah, namun di PCI ini kalian itu mendatangi tempat-tempat yang tidak semua sekolah bisa mendatanginya ya. Seperti apa saja yang kemarin kalian datangi, Nabila? Beril? Ada apa aja? Sekretariat Negara, Ya, ke Sekretariat Negara, terus ada apa lagi? DPR. Gedung DPR, DPD, dan juga MPR RI ya. ya. Terus ada apa lagi tuh? Terus ada Istana Kepresidenan Cipanas. Ya, betul. Istana Kepresidenan Cipanas. Terus apa lagi? Terus ada ke Seaboard Kecot. Ya, ada ke Monumen Seaboard juga, Nasional. Monumen Nasional, Museum Museum Nasional Nasional. ya. Nah, itu kan tidak semua orang bisa datang ke gedung DPR, gedung MPR, ke Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan. Tidak semua orang bisa mengunjungi tempat tersebut ya. Jadi gimana nih perasaan kalian bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut? Seru sih. Kagum. Kagum. Kalau dari Beril sendiri gimana perasaannya bisa mendatangi tempat? Sebelum saya menuju tempat itu, saya tuh merasa sangat excited dan sangat penasaran. Ya, penasaran ya. Ya. Kalau Nabila sendiri gimana? Beruntung sih karena saya juga belum pernah ke situ. Jadi ngerasa beruntung ya? Gitu. Ya, sama sih, termasuk ibu juga ya ngerasa beruntung itu bisa membimbing kalian kemarin ini untuk mendatangi tempat-tempat tersebut gitu ya, yang tidak semua orang bisa mendatanginya gitu. Merupakan suatu kesempatan juga untuk ibu gitu. Nah, dari tempat-tempat yang kemarin nih, kita bahas dulu dari tempat yang pertama kita datengin itu ada apa? Istana Kepresidenan Cipanas. Iya, betul. Tempat pertama yang kita kunjungi di hari pertama itu ada Istana Kepresidenan Cipanas. Nah, Ibu mau tanya-tanya nih sedikit, di Istana Kepresidenan Cipanas itu hal apa aja yang kalian lihat, hal apa aja yang kalian ketahui di sana? Mungkin boleh dimulai dulu dari Nabila. Di Istana Kepresidenan Cipanas awalnya tuh gimana kedatangannya? Kita tahu kayak zaman dulu tuh istana tuh kayak gimana gitu. Ya, tempat kediaman presiden ya, kayak gimana. Terus ruangan yang kayak dipakai kayak semacam kamar, ruang makan yang dipakai para presiden. Iya, gimana tuh kamarnya, ruang makannya? Bagus banget Ya. Kalau dari Beril sendiri gimana nih kemarin mengunjungi Istana Kepresidenan Cipanas? Istananya tuh dekat sama mata air Asli ya, mata air asli sumber mata air asli ya. yang mengandung zat toleran sama zat garam, jadinya mungkin dijadikan Istana Kepresidenan Cipanas. Tempat yang cocok untuk presiden beristirahat begitu ya. Iya, betul. Tempatnya juga gimana, asri ya. Masya Allah sekali, luas sekali. Gimana, capek nggak jalan-jalan di sana? Enggak, seger ya, karena suasananya bagus, rindang banget, banyak pepohonan ya. Terus ada apa lagi di sana kemarin? Terus di sana juga nyaman gitu pemandangannya. Pemandangannya bagus ya, Masya Allah.
Terus kesannya gimana nih dari kalian mengunjungi Istana Kepresidenan Cipanas? Seru, terus ngerasa kayak beruntung karena saya emang di SD gak ada study tour gitu. Oh iya, ngerasa beruntung ya dari Nabila bisa mengunjungi Istana Kepresidenan Cipanas ini. Kalau dari Beril sendiri kesannya gimana, Beril? Sama kayak lebih kayak gitu. Ya, Tapi ya tempat yang paling saya memberikan kesan ya, itu tempat perundingannya. perundingannya. Oh iya. Baik, terima kasih Beril dan Nabila. Nah, dari tempat pertama tadi, setelah Istana Kepresidenan Cipanas, tempat yang kedua kita kunjungi itu ada Museum Nasional ya. Di Museum Nasional itu kita tiba sekitar siang ya, siang hari. Nah, boleh diceritakan sedikit mungkin apa saja yang kalian lihat di sana, pengalaman apa saja yang kalian dapat, ataupun kesannya kira-kira gimana? Boleh? Dari Beril dulu, Bang. Silakan. Kalau Museum Nasional itu saya kagum Ya, karena terdapat prasasti-prasasti ataupun patung-patung dari berbagai daerah. Ya, seperti itu. Saya juga hampir sama kayak Beril, emang kagum dan bagus banget gitu tempatnya. untuk Museum Nasional ini kan sebelumnya sempat ditutup ya karena pasca kebakaran ya. Tapi dari pasca kebakaran tersebut, menurut kalian gimana keadaan Museum Nasional saat ini? Masih bagus, Masih kayak bagus. masih asli gitu tempat-tempatnya. Dan dijadikan Salah satu peristiwa yang bisa diingat gitu ya. ya, Termasuk peristiwa bersejarah juga bangkitnya kembali Museum Nasional pada saat itu ya. Gimana dari Museum Nasional? Seru? seru. Ilmunya sudah dapat? Sudah. Nah, jadi Sobat PCI, selain kami itu mengunjungi tempat-tempat seperti Istana Kepresidenan, Museum Nasional, di sana juga kami tidak hanya berkunjung, tapi juga mengerjakan tugas-tugas ya. Ada tugas yang diberikan pada setiap tempatnya sehingga semua siswa itu berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmunya di sana ya, bertanya kepada penjaga yang ada di sana ya, karena di setiap tempat juga kalian mendapatkan tour guide-nya ya, ada yang menjelaskannya ya di sana. Nah, setelah dari Museum Nasional ini kita berjalan ke mana? Monumen Nasional. Monumen Ya. Nasional. Kita berjalan ke Monas ya. Di sana kita berfoto-foto sejenak, lalu setelah itu kita mulai beristirahat ya ke Masjid Istiqlal. Nah, kegiatan yang kita lakukan di Masjid Istiqlal itu menurut kalian gimana? Masih ingat? Seru karena Seru kayak Seru, ya. bikin adem gitu. Mungkin ada Masjid Istiqlal ya. terus masjidnya juga bagus gitu. Masjidnya bagus. Kayak besar gitu dalamnya tuh kayak wah gitu. Nah, di situ juga kan kalian dapat tugas ya, siapa yang kebagian tugas untuk menelaah sejarahnya Masjid Istiqlal. Ya, ada beberapa kelompok. Jadi, Sobat PCI, di sini juga siswa-siswa ada penugasan ya, setelah melakukan risalah ilmiah juga ada penugasan untuk membuat scrapbook sejarah dari beberapa tempat yang mereka kunjungi gitu. Nah, adapun aktivitas yang menarik yang kita lakukan di sana adalah kegiatan tadarus ya. Kita melakukan tadarus Al-Quran sembari menunggu waktu sholat maghrib. Jadi selain kita mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan ilmu gitu, kita juga tidak melupakan sisi religius SMP PCI ya. Gimana rasanya menunggu waktu maghrib saat itu? Seru. Ya, dingin, kalem. Ada tadarus Al-Quran di Istiqlal ya. Berasa lagi bulan puasa. Berasa lagi bulan puasa ya. Karena nunggu buka puasa gitu ya, vibes-nya. Oke. Nah, jadi setelah itu kita tuh setelah tadarus Al-Quran melakukan sholat maghrib, lalu juga kita mulai bersiap-siap untuk pergi ke hotel ya. Nah, kesan kalian gimana nih saat tiba di hotelnya? Relax sih karena Ada kayak lega gitu. Lega, akhirnya bisa akhirnya bisa istirahat ya setelah seharian capek jalan. panas ya, Jakarta panas. Untuk mendapatkan ilmu. Iya, untuk mendapatkan ilmu ya, Masya Allah. Setelah kenyang dengan ilmu, kenyang juga dengan asupan religiusnya,
Kemudian siswa PCI itu beristirahat di hotel, yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitas hari keesokannya. Ya, Hari keesokannya nih, kita pertama mengunjungi apa saja? gedung sekretariat Gedung Sekretariat Negara ya. Di sana kita mendapatkan apa kalau boleh tahu, Daniel dan Nabila? Di gedung sekretariat negara tuh kita dapat pematerian juga kan dari pegawai yang di sana. Terus emang gedungnya itu pas masuk ke dalam tuh gede banget, kayak merasa lagi di istana. Ya. Jadi tahu ya fungsinya Sekretariat Negara itu seperti apa, mendapat pematerian juga ya. Nah, dari Sekretariat Negara kita langsung menuju ke gedung DPD, DPR, dan juga MPR RI ya. Nah, menurut kalian tuh, hal yang paling berkesan yang kalian temukan di sana tuh apa aja sih? Boleh, Beryl, kira-kira hal yang paling berkesan ditemukan? Tempat dilantiknya Prabowo, Iya, tempat dilantiknya Pak Prabowo, museum DPD. museum DPD-nya. Iya. Penuh dengan ini ya, sejarah-sejarah, jadi tahu tentang proses terbentuknya DPD dan lain sebagainya ya. Kalau dari Nabila sendiri mungkin? Hampir sama kayak Meryl, emang paling bagus itu di museum DPD. Di museum DPD. Nah, karena kita juga jadi tahu syarat-syarat buat masuk DPD, DPR, MPR itu kayak gimana. Nabila sama Beryl pengen kerja di sana? Boleh. Ngelihat yang kerja di sana kemarin gimana orang-orangnya? Bagus, bagus. Keren-keren ya. Ya, tapi kayaknya masih di bawah agak santai gitu. Iya, di bawah santai karena tempat kerjanya juga ya sangat bagus ya. Jadi bisa bekerja dengan nyaman gitu. Ibu juga baru tahu kemarin bahwa ternyata di gedung DPD, DPR, dan MPR itu ternyata semewah itu ya. Merupakan pengalaman pertama bagi ibu juga, termasuk kalian juga ya. Ya, Gimana tuh rasanya kemarin waktu memasuki ruangan rapat MPR? ya kaget karena segede banget gitu. Iya, ada Garuda besar ya, Garuda besar di tengahnya gitu. Mungkin suatu saat kalian yang ingin ada di sana, Amin. amin ya, dikejar aja ya cita-citanya. Kan sudah ada gambarannya nih dari PCI bahwa untuk menjadi DPD itu seperti ini, tempat kerjanya tuh seperti ini. Mereka-mereka yang mengurus rakyat tuh alurnya seperti apa, tugasnya seperti apa saja. Kalian udah dapat nih bekalnya sekarang. Nah, dari gedung tersebut, yang selanjutnya kita kunjungi apa nih? SeaWorld SeaWorld ya. Waktunya kalian agak santai nih setelah kemarin-kemarin diberikan ilmu yang sangat Masya Allah sekali ya, sangat bermanfaat. Mungkin sekali seumur hidup mungkin ya. Dan nanti kalian bisa mendatangi lagi dengan perjuangan kalian sendiri. Nah, saatnya destinasi yang selanjutnya adalah SeaWorld Ancol ya. Di sana kalian ngapain aja nih? Pasti udah happy-happy ya di sana ya. Coba Ibu pengen tahu dulu deh dari Nabila, apa yang Nabila lakuin aja di SeaWorld kemarin? Kita juga kan emang ada tugas kan. Ya, ada Nah, tugas. Kita juga sambil buat vlog karena emang di situ tuh tempat itu menurut aku paling bagus, apalagi yang akuarium yang kayak terowongan itu kan. Itu Estetik gitu ya. tempatnya. ya, Iya. Terus bikin vlog apa aja tuh Nabila di sana? bikin transisi ada, Transisi. terus vlog buat dokumentasi juga sih. Ada banyak banget ininya. Banyak Ada pertunjukan nggak yang Nabila tonton di sana? ada. Ada nonton juga ya yang di sana ngasih makan hiu ya kayak gitu. Kalau dari Beryl gimana nih? langsung datang dari tempat itu kayak wah ini tuh kayak aslinya ini tuh ada banyak ikan di sini. Iya, besar-besar ya. Ya, Ada di atasnya kita, di samping kita gitu. banyak banget air ikannya gitu. Aduh. Segala jenis ya selain ikan ada apa lagi di sana? Bintang laut, Ada pokoknya banyak. kerang, ya ubur-ubur, gurita gitu ya. Ada gurita yang sangat besar itu juga lebih besar dari badan kita ya. Iya. Kaget, kaget ya lihatnya. Masya Allah ada banyak banget ya ilmu yang kita dapat selama rihlah ilmiah di PCI ini, mengunjungi berapa banyak tempat tuh ya. Coba kita ulang lagi deh. Kita tuh yang pertama ada
Istana Kepresidenan Cipanas. Lalu yang kedua, Museum Nasional. Lalu yang ketiga, Monumen Nasional ya atau Monas. Dilanjutkan kepergian ke Masjid Istiqlal. Kita beristirahat, murojaah juga di sana. Lalu yang selanjutnya keesokan harinya kita pergi ke gedung Sekretariat Negara. Lalu yang selanjutnya gedung DPD, DPR, MPR ya. Banyak sekali ya, di situ luas sekali di kawasan sana ya. Lalu yang selanjutnya Siward dan juga Ancol. Masya Allah ada 8 tempat dalam waktu 2 hari yang SMPPCI ini kunjungi dalam rihlah ilmiah ya. Masya Allah sekali, ada banyak sekali ilmu, pengalaman ya. Nah kalau dari kalian sendiri nih, secara keseluruhan bagaimana kesan kalian terhadap pelaksanaan rihlah ilmiah di SMPPCI ini? Dari Nabila mungkin atau Beril dulu? Seru. Maksudnya seru. Terus Pastilah banyak kenangan gitu ya bareng teman, banyak anak-anak bareng-bareng. Terus emang tempatnya juga bagus-bagus. bagus. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat ya. Jangan dilupakan ya. Kalau dari Beril gimana? Kesannya tuh kayak baru pertama kali ini, jangan disia-siain Ya, ilmunya. Jangan disia-siakan ilmunya ya, dimanfaatkan dengan baik. Apa lagi nih Beril? Kayak sama senang banget Ya bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut bareng sama teman-teman ya. Masya Allah. Gimana tentang kesannya di rihlah ilmiah PC ini, sudah cukup atau masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Pasti udah nggak sabar nggak nih untuk rihlah ilmiah yang selanjutnya? Ya, Berarti kalian kemana nih selanjutnya rihlah ilmiah? Ke Yogyakarta ya. Nah, sama juga dengan kunjungan saat rihlah ilmiah kelas 7, nanti juga saat kelas 8 di Yogyakarta itu siswa-siswa SMPPCI akan mendatangi gedung-gedung pemerintahan yang ada di sana ya. Jadi tidak hanya berwisata saja, justru ilmunya yang jauh lebih padat dibandingkan berwisata dalam rihlah ilmiah di SMPPCI ini ya. Mungkin itu saja Sobat PCI podcast untuk hari ini. Sebelum itu izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun ya. Ini ada sedikit pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke hutan mencari batu. Cakep. Singgah sebentar di warung kopi. Cakep. Rihlah ilmiah SMPPCI sangat bermutu. Kaya ilmu dan pengalaman yang berarti. Alhamdulillah podcast hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi Sobat PCI di podcast PCI yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.